Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang desain penelitian. Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, diantaranya dalam menentukan instrumen, pengambilan data, menentukan sampel, mengumpulkan data, serta menganalisis data. Dengan pemilihan desain penelitian yang tepat diharapkan akan dapat membantu peneliti dan menjalankan penelitian secara benar. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Macam-macam desain penelitian. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu riset eksperimental. Riset eksperimental merupakan research that allows for the cause of behavior to be determined. Untuk menggambarkan riset eksperimental, bisa dilakukan pada dua kelompok di mana kelompok satu disebut kontrol tanpa diberi perlakuan apapun, sedangkan pada kelompok kedua diberikan perlakuan atau treatment. Diasumsikan kedua kelompok ini sama. Dan ada beberapa faktor yang terkait dengan penelitian eksperimental, antara lain 1. Independent variable atau IV merupakan faktor yang bisa dimanipulasi. Yang kedua, dependent variable atau DV adalah faktor yang tidak bisa dimanipulasi atau faktor tetap. Yang ketiga, experimental condition atau group adalah grup atau kelompok yang merupakan manipulasi dari eksperimen. Yang keempat, control condition atau grup yang merupakan kumpulan grup yang tidak termanipulasi. Kelima, confounding variable, misalnya cuaca, hama, kesuburan lahan, tapi tidak diukur, namun harus disebutkan. Inilah yang disebut dengan batasan penelitian. Yang keenam, uncontrolled variable yang merupakan variabel yang diikuti dengan independent variable. Contoh 1, misalnya penelitian eksperimental yang dilakukan pada dua petak sawah. Pada petak sawah pertama tidak diberikan pupuk dan pada petak sawah kedua diberikan pupuk. Contoh 2, apakah ada pengaruh peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning? Bila dengan adanya e-learning hasilnya lebih baik, maka benar adanya bahwa e-learning efektif meningkatkan proses pembelajaran. Berdasarkan dua contoh tersebut dapat diambil suatu argumen. 1. Eksperimen merupakan salah satu prosedur di mana terdapat satu atau lebih faktor yang bisa dimanipulasi dengan syarat semua faktor tersebut konstan. Dan kedua, pembanding atau kontrol di antara dua contoh di atas disebut dengan experimental design, di mana ada penyebab yang berkorelasi dengan dampak. Penyebab muncul sebelum dampak atau bisa juga disebabkan oleh adanya kemungkinan faktor-faktor lain yang berpengaruh. Contoh lainnya, perlakuan yang diberikan pada dua petak tanaman jagung yang diberikan pupuk. Pada tanaman jagung tersebut ada hal yang diasumsikan sama, tetapi ternyata hasilnya tidak sama. Hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh. Salah satunya adalah tingkat kesuburan tanah yang berbeda sehingga memberikan hasil yang berbeda pula. Inilah yang kita sebut sebagai kelemahan dari desain eksperimental. Terkadang asumsi yang digunakan merupakan dari dampak. Asumsi yang dikenakan dari dampak sebaiknya diungkapkan dalam tulisan. Misalnya, walaupun letak geografisnya berbeda, tingkat kesuburan dan tingkat kemiringannya sama. Untuk membangun penelitian yang bersifat eksperimental, usahakan agar tidak pembanding antara yang satu dengan yang lainnya.
Dalam melakukan riset atau penelitian tidak ada yang sempurna, karena dalam penelitian terdapat hambatan-hambatan maupun batasan-batasan. Namun, yang perlu diingat bahwa batasan dan hambatan yang dimaksud dalam penelitian bukanlah hambatan atau batasan yang terkait dalam diri pribadi, namun lebih ke arah keterbatasan pada penelitian itu sendiri. Misalnya, karena penelitian ini cukup luas, maka penelitian yang dilakukan hanya dibatasi pada lingkup tertentu saja dan bukan karena adanya keterbatasan waktu dan biaya yang sering diungkapkan dalam penulisan skripsi atau tesis. Di bidang ilmu komputer banyak digunakan experimental research, baik berupa simulasi atau diatur jumlahnya, ada pembanding dan hasilnya berupa grafik. Misalnya, grafik produksi dari beberapa kali panen dengan beberapa varietas yang berbeda. Metode yang didapatkan dengan eksperimental riset, grafik produksi dari beberapa kali panen tersebut dengan hasil penelitian. Metode dengan mendapatkan ini disebut dengan metode eksperimental. Sedangkan pada penelitian di bidang teknologi informasi, juga sering digunakan penelitian eksperimental baik berupa case study maupun penelitian survei. Dalam desain eksperimental juga terdapat hubungan sebab-akibat. Hubungan sebab-akibat ini terjadi jika dampaknya merupakan efek dari korelasi. Dampaknya menimbulkan efek dan juga tidak bisa mencari penjelasan dari hubungan sebab-akibat. Misalnya, untuk melihat hubungan sebab-akibat antara sistem pembelajaran yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning. Dalam penelitian eksperimental, ada yang disebut independent variable, faktor yang dimanipulasi, dan dependent variable, faktor yang diukur. Misalnya, 2 petak jagung, di mana perlakuan yang diberikan berupa pemupukan, sedangkan yang ingin diukur adalah produksi jagung setelah panen. Pada faktor yang dimanipulasi atau pemupukan yang tidak diberikan 4 macam perlakuan. Misalnya, 1. Tanpa pemupukan 0. 2. Pemupukan dengan 0,5 gram dan 3. Pemupukan dengan 1,0 kg, 4. dan pemupukan 1,5 kg per hari. Kita dapatkan hasil yang berbeda-beda. Pada saat kita melakukan pemupukan hingga 1,5 kg per hari, maka ternyata hasil produksinya menurun. Ini berarti dalam grafik yang kita buat terdapat satu titik yang kita sebut dengan titik optimalisasi atau titik maksimum. Berdasarkan data yang kita dapatkan, dapat digambarkan grafik yang berbeda-beda di mana setiap pertambahan satu satuan independen variabel akan menghasilkan grafik yang berbeda. Analisis penggambaran pada grafik ini menjadi independen variabelnya adalah pemupukan dan dependen variabelnya adalah tingkat produksi yang dihasilkan. Karena pupuk yang diberikan berbeda-beda, maka akan didapatkan hasil yang berbeda juga. Kondisi penelitian eksperimental yang diberikan perlakuan inilah yang kita sebut sebagai batas. Terima kasih, sekian adalah penjelasan tentang desain penelitian riset eksperimental. Jika ada kesalahan pengucapan atau kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.